Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya mencari ilmu. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah, dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu tadi ya menjadi wasilah keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, dan semakin hari semakin usia kita semakin berkah, dan Allah pilih kita untuk orang-orang yang diberikan khairan ya, kebaikan, dengan terus mendalami keagamaan. Dalam hadisnya, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan orang itu kepada agama. Dan mudah-mudahan dengan berbagai tantangannya ya, di setiap subuh kita awali dengan kajian. Nah, ini mudah-mudahan ikhtiar kita untuk terus mendalami agama, memahami setiap ayat dalam Al-Quran, setiap hadis dalam qaul Nabi, sehingga semakin hari semakin kita mencintai Allah dan semakin kita mentaati ya dengan hidayatul taufik dari Allah, dan semakin hari kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hari ini seperti biasa ya, untuk hari Rabu, bahasan kita adalah tafsir pendek ya. Kalau di sananya tafsir Al-Baqarah sudah ya waktu hari kemarin. Nah, kita akan membahas tafsir Al-Mufassal, tafsir surah pendek, di antaranya surah Al-Buruj. Nah, di sini ya ada, kita akan bahas surah Al-Buruj. Nah, ini kita akan sama-sama membahas surah Al-Buruj. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ya surah Al-Buruj. Bentar, Bon, dibaca dulu. Nah, ini ya 22 ayat. Kita baca dulu saja 10 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kita baca sedikit ya dari surah Al-Buruj. Dan untuk hari ini seperti biasa suka dibagi dua ya, untuk karena tidak cukup kalau
seluruh tafsir dibahas hari ini. Biasanya di sesi pertama kita akan sama-sama membahas dari tafsir Jalalainnya, nih tafsir yang paling ringkas sehingga dalam satu pertemuan bisa selesai ya, dari ayat 1 sampai 22. Nah, baik, selanjutnya silahkan ada yang mau baca satu ayat ini. Coba belajar semuanya ya, belajar membaca satu ayat tafsir Jalalainnya, silahkan. Tidak muncul di layar, Tidak muncul? Yang lain muncul nggak? Ada, Bun. Oh, Coba. ada Bunda. Ada. Ya, ada. Oh, belum sini mah. Belum? Iya, Diklik aja itunya. Udah, kalau di saya Oh, gimana? iya. Ada ya? Ada nggak? Ada, Bun. Udah, Bun, udah. Ada ya. Nah, ini Bun ada. Silahkan ada yang mencoba di ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassama'i, dan demi langit, Dzatil buruj, yang mempunyai gugusan bintang-bintang, Al-kawakib, yakni bintang-bintang, Alladzi Ithnai asyara barjan. Isnai asyara barjan, yang terdiri dari 12 gugus. Taqaddamat, yang tuquddimat, yang telah dijelaskan, fil furqani, dalam surat Al-Furqan. Wal yaumi Ya Mi, satu ayat dulu ya Mi. Baiklah, sudah dibaca ya oleh Umi Yuyun bahwa di ayat pertama di surah Al-Buruj ini wasamai wa qasam ya, karena dibacanya juga ini adalah majrur, yaitu berarti qasam, wawu yang menunjukkan sumpah. Wasamai, demi langit, zati itu yang mempunyai ya, al-buruj, gugusan bintang. Itu yang dimaksud al-buruj itu kalau dalam tafsir Jalalainnya al-kawakib ya, yaitu bintang-bintang yang berjumlah berapa? Isnai asyara, ada 12 gugusan ya, 12 barjan, 12 gugusan. Tukud dimat, yang sudah dijelaskan ya dalam surah apa? Fil Furqan, dalam surah Al-Furqan. Yang itu yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dalam surah Al-Qamar ya, sudah disampaikan oleh tafsir Jalalain, maksudnya di sini ya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah menyampaikan tafsir di surah Al-Furqan bahwa tabarak, maha suci Allah, alladzi, yang ja'ala fis sama, yang menjadikan di langit ya apa? Burujan, yaitu gugusan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha siroja, dan Allah menjadikan padanya juga siroja, matahari, wa qamaro, dan bulan, muniro, yang bercahaya. Intinya malah di sini ya Allah bersumpah dengan langit, karena sudah beberapa kali ya bahwa langit itu adalah makhluk Allah yang paling besar, paling luas gitu ya, yang bisa disaksikan oleh manusia semuanya gitu ya, dimanapun berada manusia pasti bisa menyaksikan langit. Nah, ini kemudian selanjutnya wal yaumil mau'ud. Nah, ini mohon maaf ya untuk bacanya, ini udah jam 5.42 kayaknya. Langsung saja ya Mi. Wal yaumi, dan demi hari, al mau'ud, yang dijanjikan. Yaitu yang dijanjikan di sini kalau dalam tafsir Jalalainnya itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi
demi hari yang dijanjikan itu sudah sepakat ya para ulama bahwa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, bahwa hari kiamat itu akan tiba pada waktunya sesuai dengan janji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasyahidin wa masyhud. Wasyahid itu adalah demi syahid yang menyaksikan. Nah, ini simpail ya. Wa masyhud yang disaksikan. Wasyahid yang menyaksikan di sini tafsirnya di Jalalain itu adalah yaumul jumu'ah ya. Wasyahid yang menyaksikan itu adalah yaumul jumu'ah. Maksudnya adalah hari Jumat. Wa masyhud dan yang disaksikan itu dalam tafsir Jalalain Yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa dalam tafsir Jalalain menafsirkan wasyahid demi yang menyaksikan itu adalah hari Jumat dan yang disaksikan itu adalah hari Arafah ya. Nah, di sini kaza ya. Demikianlah fasarat ya, telah ditafsirkan fusirat ya. Telah ditafsir menafsirkan ya. Fasarat as-salasah. Jadi telah menafsirkan as-salasah 3 perkara ya, 3 perkara fil hadis. Jadi hal ini ditafsirkan dalam hadis ya, fasarat as-salasah. Yang 3 perkara ini fil hadis, dalam hadis. Fal awal, maka yang pertama itu penafsirannya itu adalah mau'ud. Nah, yang pertama itu adalah yang telah dijanjikan. Kemudian wasani, yang kedua syahid. Yang kedua itu adalah yang menyaksikan ya. Yang pertama itu yang telah dijanjikan, yang kedua itu adalah wasani syahid bil amal fihi. Nah, jadi yang kedua adalah hari Jumat. Nah, hari Jumat itu menyaksikan amal perbuatan yang dikerjakan pada hari itu kalau menurut tafsir Jalalain ya. Jadi tafsir yang kedua itu adalah yang dimaksud adalah hari Jumat, karena hari Jumat menyaksikan amal perbuatan yang dikerjakan pada hari itu. Wasalis, yang ketiga yaitu hari Arafah. Nah, ini menurut tafsir Jalalain wasalis yang ketiga itu adalah tashhaduhun nas, hari Arafah yang tashhaduhun nas, manusia menyaksikan pada hari itu ya. Wal malaikah, para malaikat juga menyaksikan pada hari Arafah itu. Wa jawabul qasam, adapun jawab qasamnya mahdzuf. Nah, ini dibuang ya jawab qasamnya. Nah, ini jadi kan biasanya Allah itu bersumpah untuk apa, misalnya wal fajr, misalnya yang lainnya biasanya ada kesananya itu sumpah la misalnya ada akan apa ya. Nah, ini adalah mahdzuf. Nah, dibuang. Takdirnya itu laqad misalnya diperkirakan apa sumpahnya itu sesungguhnya titik-titik gitu ya. Laqad. Nah, kemudian kutila. Nah, kutila di sini telah dibunuh. Lu'aina ya, telah dilaknat. Ashabul ukhdud. Siapa yang dilaknat itu adalah orang-orang yang memiliki ukhdud. Ukhdud ini asyak fil ard gitu ya, orang-orang yang menggali parit. Nah, kita sudah sangat paham ya dengan orang-orang cerita kisah tentang orang-orang yang menggali parit ya, yang dibunuh ya, banyak sekali di sana. Banyak juga penafsirannya, nantilah di minggu depan di tafsir Ibnu Katsir akan dikisahkan tentang ashabul ukhdud. Kalau di sini di tafsir Jalalain memang sekilas-kilas ya, bahwa kutila telah dibinasakan, lu'aina ya telah dilaknat, ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, asyak fil ard. Nah, kemudian sebentar, apa nggak bisa dijalankan ya ini, sebentar.
Mohon maaf ya, tadi nggak bisa dijalankan, kita share screen lagi coba. Bismillah. Nah ini, bentar. Nih ada ya, sudah ada. Kayaknya nggak usah di slideshow. Nah kemudian kita lanjut lagi. Nah ini, an-nari dzatil waqud. An-nar yaitu api ya. An-nar ini kedudukannya sebagai badal istimal ya, badlu istimal minhu, sebagai badal istimal dari lafad ukhdud. Nah itu bahwa yang kutil ashabul ukhdud ya, itu adalah maksudnya adalah an-nari dzatil waqud, yaitu ukhdud tadi itu adalah an-nar, bahwa disanya adalah ada api ya, dzatil waqud, yang dinyalakan. Nah, jadi nar di sini kedudukannya sebagai badal istimal dari lafaz ukhdud, dzatil waqud, yaitu yang memiliki ya, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Dzatil waqud itu adalah matu kodubihi, yang dinyalakan dengannya, yaitu dengan kayu bakar. Ketika hum, mereka yang alaiha, di sekitarnya ya, di sekitar tadi ya, parit tadi, haulaha, yaitu di sekitarnya, ala janibil ukhdud, di sekitar tepi parit, alal karosi ya, di atas kursi, qu'ud, mereka duduk, jadi menyaksikan penyiksaan gitu ya. Mereka duduk-duduk dengan enaknya gitu ya, menyaksikan orang-orang yang ashabul ukhdud tadi, yang dibakar hidup-hidup gitu ya, dengan mereka berada di sekitar parit itu gitu, berada di atas kursi-kursi. Nah, wahum, dan mereka itu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah ya, wahum, sedangkan mereka ala ma yaf'aluna bil mu'minin, terhadap apa yang mereka perbuat pada orang-orang beriman, billah itu kepada Allah ya, menyiksa mereka. Coba di sini ya, min ta'dzibihim, yaitu menyiksa orang-orang beriman ya, mereka bi ilqa'i finnar, dengan cara melemparkan orang beriman ke dalam neraka gitu ya. Illam yarji'u an imanihim. Nah, kalau mereka itu tidak mau kembali ya, kembali dari keimanannya, yaitu tidak mau murtadnya. Kalau tidak mau kembali dari keimanan mereka, orang-orang mukmin, yaitu untuk murtad ya, jadi dipilih, diberikan dua pilihan, mau dimasukkan ke dalam parit itu yang sudah bergejolak api, ataupun mau murtad. Nah, syuhud gitu ya, bahwa mereka itu menyaksikan gitu, huduru, bahwa mereka hadir gitu, hadir menyaksikan penyiksaan itu gitu ya. Bahwa menurut satu riwayat ya, ruwiya anallaha, sesungguhnya Allah anjal mukminin, bahwa Allah itu menyelamatkan orang-orang beriman, al-mulqin, yang dilemparkan finnar, ke dalam tadi ya, yang berapi itu, parit yang berapi itu, biqabdi arwahihim, dengan cara Allah qabdi ya, mencabut nyawa arwahihim ya, arwah mereka, mencabut nyawa mereka, qabla wuqu'ihim, sebelum mereka terjatuh ya ke dalam api yang ada di parit itu, fiha, ke dalam api yang ada di parit itu. Nah jadi kemudian ya keluar nah, wa kharajat annar ila mana ini, kemudian api itu keluar ya dari parit, summa fa'ahraqathum, kemudian membakar gitu ya orang-orang yang berada di sekitar mereka. Ini bahwa telah terjadi pembunuhan massal ya. Nanti dikisahkan bahwa ada seorang raja yang ini banyak versinya ya, banyak versinya. Nah, nanti saja di kajian tafsir Ibnu Katsir ya, ada riwayat-riwayatnya banyak. Di tafsir Jalalain mungkin hanya cukup kita mengetahui bahwa ada sebuah peristiwa seorang raja yang
menginginkan gitu ya rakyatnya untuk menjadikan dia sebagai Tuhan gitu ya, menjadikan dia sebagai Tuhan. Dan ketika tidak mau atau menolak, mereka tidak mau murtad, tidak mau keluar dari ajarannya, maka orang-orang itu ya, orang-orang mukmin itu dibakar dalam parit yang sudah disediakan. Nah, itu. Kemudian wama naqamu minhum, bahwa mereka itu naqamu, wama naqamu, mereka tidak menyiksa ya, minhum orang-orang mukmin, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali melainkan orang mukmin itu beriman kepada Allah gitu. Mereka begitu kuat akidahnya ya, beriman kepada Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, Al-Hamid, bahwa Allah itu maha terpuji. Lapad hamid, hamid itu kan ismul fa'il ya, tetapi di sini bermakna mahmud. Mahmud itu berarti maf'ul, yang terpuji gitu ya. Jadi disebutkannya hamid tapi bermakna mahmud, yang terpuji atau yang dipuji berarti ya, yang terpuji. Nah, kemudian selanjutnya alladzi, bahwa Allah itu adalah yang lahu, baginya mulkus samawat, Allah itu memiliki kerajaan langit, wal ard, dan bumi. Wallah, dan Allah ala kulli syai'in syahid, menyaksikan gitu. Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu gitu. Yaitu ma ankarul kufar alal mu'minin ya, illa imanihim, bahwa dia menyaksikan gitu, bahwa tidaklah orang kafir itu, ma'an karol kufar, tidaklah orang kafir itu ingkar alal mukminin, kepada orang yang beriman ya, melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah gitu. Jadi dialah Allah menyaksikan bahwa orang kafir itu ingkar ya, mengingkari orang-orang beriman, karena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan ya, dengan diujinya itu, fitnahnya itu, diujinya itu yaitu dengan bil ihraq, yaitu dengan cara membakar ya, membakar orang-orang mukmin hidup-hidup ya, hidup-hidup ini mah. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, maka orang-orang itu kan pada akhirnya mereka beriman, pada akhirnya mereka beriman kepada Allah pada akhirnya gitu ya, sebagian besar, dan rajanya itu yang enggak. Nah, belum diceritakan ya memang. Di bahwa innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, bil ihraq, yaitu dengan cara membakar orang mukmin hidup-hidup. Nah, kata Allah, tsumma lam yatubu, kemudian kalau mereka enggak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab siksa ya, hariq, yaitu berupa pembakaran. Yaitu azabu ihraqihim al-mu'minina fil akhirah. Nah, ada yang berpendapat bahwa pembalasan dari pembakaran mereka terhadap orang beriman, pembalasan itu akan ditimpakan kepada mereka di akhirat gitu ya. Ihraqihim al-mu'minina fil akhirah. Wa qila fid dunya. Akan tetapi menurut pendapat lain bahwa azab siksa dibakarnya itu adalah ihraqnya itu fid dunya gitu ya. Di dunia gitu. Bi an akhrajat an-nar fa ahraqathum kama taqaddama, bahwa api tersebut keluar ya dari parit. Nah, jadi apinya keluar, akhrajat an-nar, bahwa apinya keluar, fa ahraqathum, kemudian apinya itu setelah keluar mengejar gitu ya, mengejar, membakar mereka yang tadi membakar orang mukmin itu, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang sudah disebutkan di atas. Nah, kemudian innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannat ya, surga tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga itu, al anhar, ada sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, itulah ya fauz, keberuntungan al kabir, yang besar.
Nah, subhanallah ya, untuk orang-orang yang beriman tadi yang dibakar hidup-hidup, mereka itu ya mendapatkan jannat ya, surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, zalikal fawzul kabir. Itu adalah keberuntungan yang besar gitu. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya, sesungguhnya batsya ya, azab, rabbik, Tuhanmu, bil kufar, terhadap orang-orang kafir, lasyadid, benar-benar keras ya, bihasbi iradatihi, sesuai dengan kehendak Allah. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, huwa ya, dialah Allah, yubadi'u, yang maha memulai ya, al-haq, memulai penciptaan makhluk ya, wa yu'iduhu, dan dialah Allah yang mengembalikan makhluk menjadi hidup kembali. Fala yu'jizuhu ma yurid, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi apa yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafur, bahwa dialah Allah yang maha pengampun, al-mudznibin al-mu'minin, mengampuni orang-orang mukmin yang al-mudznibin, orang-orang yang berbuat dosa ya. Kemudian al-wadud, Allah itu adalah maha belas kasih, maha pengasih, Allah itu ya maha pengasih, al-mutawaddid, maha belas kasih, ila auliyaihi, kepada kekasih-kekasihnya ya, kekasih-kekasih Allah, bil karomah, dengan memberikan karomah kepada mereka. Dzul arsy, bahwa dialah Allah yang memiliki arash ya, yaitu khaliquhu, yang menciptakannya, wa malikuhu, yang memilikinya, bahwa Allah itu ya dzul arsy, Allah itu mempunyai arash, bahwa khaliquhu, Allah menciptakan arash itu, wa maliku, dan Allah yang memilikinya, al-majid, Allah itu maha agung ya, maha agung. Nah di sini al-majidu ya dibaca rofa ya, birrofai. Nah dibaca rofa, kenapa al-majid dibaca rofa ya, itu dengan domah majidu. Nah kenapa dibaca rofa? Artinya bahwa al-mustahiq, yang berhak untuk menyandang likamali, kesempurnaan, sifatil uluwi, sifat-sifat yang maha tinggi. Nah ini ya dibaca rofa, al-majidu birrofai, dengan dibaca rofa ya, al-majidu itu artinya adalah al-mustahiqu, yang berhak, likamali sifatil uluwi, menyandang kesempurnaan sifat-sifat yang maha tinggi. Fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, bahwa Allah itu maha berkuasa gitu ya, maha berbuat, bahwa itu maha kuasa untuk berbuat lima, terhadap apa-apa yurid, yang Allah kehendaki. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah gitu. Hal ataka, nah sudahkah datang kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, hadisul junud, berita tentang orang-orang yang penentang ya, kaum-kaum penentang. Ini jadi peringatan misalnya kepada Nabi Muhammad, supaya menjadikan ibroh, teladan gitu ya, orang-orang para penentang di sebelum umat Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad. Hal ataka hadisul junud, hal ataka, apakah sudah datang kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, hadisul junud, berita tentang penentang. Itu siapa? Di antaranya para junud ya, para penentang itu adalah Fir'auna, yaitu kaum Fir'aun, wa Samud, dan kaum Samud. Ini seringkali dijadikan ibroh, pelajaran ya, Fir'aun, Samud itu seringkali diulang-ulang dalam Al-Quran untuk dijadikan pembelajaran kita semua. Mereka adalah kaum penentang. Nah di sini ya, badlun, ini ada kedua lafad ini adalah menjadi lafad badal dari lafad al-junud, bahwa al-junud itu siapa? Ya, apakah sudah datang kepadamu Muhammad berita tentang Fir'aun dan Samud? Nah maksudnya seperti itu ya, junud itu, bahwa nah di sini ya, bahwa wastaghna, dan cukup gitu ya, bizikri Fir'aun, hanya menyebut nama Fir'aun gitu ya, tanpa disebutkan an itba'ihi, pengikutnya, bala tentaranya. Jadi di sana hanya cukup
Allah itu simbolnya Fir'aun gitu, nggak disebutkan bala tentaranya gitu ya sama Allah gitu ya. Nah ini bahwa tanpa menyebut bala tentaranya. Kemudian bahwa wahadisuhum annahum ahlaku bikufrihim, dan bahwa di sini ya Allah sudah membinasakan ya mereka, ahlaku membinasakan bikufrihim karena kekufuran mereka ya. Wahadza tanbih, ini adalah peringatan liman kafaro, bagi yang kufur bin nabi, kepada kufur atau ingkar kepada nabi ya, wal Quran, dan ingkar kepada Quran, lihat ta'izu, supaya mereka itu menjadikan pembelajaran dari kisah tadi gitu. Nah, di sini bahwa ini adalah ya disebutkan seperti itu supaya bisa menjadi peringatan orang-orang kafir di zaman Nabi gitu ya, yang mereka itu liman kafaro bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Quran ya, dan ingkar juga terhadap Al-Quran, lihat ta'izu, supaya mereka itu menjadikan peringatan gitu, mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, bahwa nih kisah Fir'aun begini, kisah kaum Tsamud begini, Allah menghancurkannya gitu ya. Orang-orang kafir di zaman Nabi yang mereka kufur terhadap Nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan mereka juga mengungkapkan Quran itu adalah hanya asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng terdahulu gitu ya. Nah ini harusnya mereka itu lihat ta'izu, menjadikan izotan ya, nasihat, menjadikan pelajaran dari kisah-kisah itu. Nah kemudian balil ladzina kafaru fi takdzib, balil ladzina, akan tetapi orang-orang kufur ya, alladzina kafaru fi takdzib, bahwa mereka itu selalu mendustakan gitu, bima dzukira, dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu memang mereka udah mendustakan gitu, udah nggak percaya lagi gitu memang mereka. Wallahu min waraihim muhit, wallah, dan sedangkan Allah min waraihim, dari belakang mereka, muhitun, Allah itu sudah mengepung gitu, Allah sudah mengepung, la asima lahum minhu, tiada seorang pun yang bisa menyelamatkan dan menjaga mereka dari azab Allah gitu. Bal huwa Qur'anum majid, bahkan ya huwa, dia itu Quran majid, yang mulia ya, azim, yang agung itu, mereka yang bahkan yang didustakan mereka ya, yaitu apa yang didustakan oleh mereka adalah Quranum majid, Quran yang mulia, azimun, atau yang agung, fi lauhim mahfuz, bahwa Quran yang mulia yang mereka dustakan itu ada di dalam lauhim mahfuz. Apa itu fi lauhim mahfuz ya? Di sini ditafsirkan, kita sering menyebutkan lauhim mahfuz, lauh mahfuz gitu ya. Apa sih lauh mahfuz itu? Nah, di sini secara ringkasnya Tafsir Jalalain menafsirkan tentang Lauhil Mahfuz, bahwa Lauhil Mahfuz itu adalah huwa fil hawa fauqas sama as-sabi'ah, yaitu fil hawa ya, di atas, di udara ya, fauqas sama, di atas langit, as-sabi'ah, di atas langit ketujuh. Bahwa yang dimaksud Lauhil Mahfuz itu ya, Quran itu dijaga fil lauhim mahfuz, itu berada di atas langit ketujuh ya, mahfud, terpelihara. Terpelihara dari apa gitu ya, terpelihara dari biljar minasyayatin gitu ya, dari orang-orang yang akan melakukan taghayyur, perubahan ya, dari setan, dari ulah-ulah setan, sama Allah dijaga. Wa man taghayyara syai' minhu ya, dari perubahan gitu ya. Nah di sini kemudian mendeskripsikan tentang Lauhil Mahfuz ya, bahwa Lauhil Mahfuz itu adalah ini wa min taghayyurin tadi ya, wa min taghayyirin maksudnya, mohon maaf ya. Ini bahwa Al-Quran disimpan di Lauhil Mahfuz, dijaga ya, minasyayatin, dari setan, wa min taghyirin, dari sesuatu perubahan ya, Allah jaga, nggak mungkin Quran itu bisa berubah. Nah kemudian Lauhil Mahfuz itu adalah syai' minhu, bahwa Lauhil Mahfuz itu adalah
sesuatu yang tuluhu ma bainas sama'i wal ard, bahwa Lauhul Mahfuz itu tempat ya dengan panjangnya itu adalah panjangnya langit dan bumi, lega gitu ya Lauhul Mahfuz itu. Tuluhu ma bainas sama wal ard, panjangnya itu sepanjang bainas sama wal ard, sepanjang langit dan bumi. Kemudian wa arduhu, dan lebarnya itu ma bainal masyriq wal maghrib. Lauhul Mahfuz itu lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat. Wa huwa min durrah bayda, itu terbuat dari intan bayda yang putih bersih gitu ya. Nah, ini adalah qalahu Ibnu Abbas. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, hanya itu saja ya untuk tafsir Jalalain, memang ringkas-ringkas. Jam 6 lebih 8 menit kita dalam hanya secara ringkas saja bisa menghatamkan ya kalau di surah Jalalain. Nah, kita akan bertemu dengan di surah berikutnya ya. Di surah Al-Buruj masih dengan tafsir yang lainnya. Kalau untuk tafsir Jalalain kita sudah hatamkan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kisah Ashabul Ukhdud ya, bahwa mempertahankan akidah itu begitu beratnya di zaman itu gitu ya, betapa mereka harus ada yang sampai dibelah dengan gergaji ya oleh rajanya, itu dibelah ya kepalanya, kemudian dilemparkan ke dalam parit yang langsung dibakar hidup-hidup ya. Umat Islam saat itu begitu luar biasa gitu ya mempertahankan akidah saat itu. Nah, bahwa kita hari ini mudah-mudahan menjadikan pembelajaran ya, bahwa kita mah belum seberapa gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini adalah bagian dari syiar Islam, bahwa kita ingin menjadi bagian barisan dari pejuang agama Allah ya, yang betul-betul meninggikan kalimat Allah, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tegak, tidak mungkin Islam direndahkan. Nah, mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi bagian bahwa kita pernah menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Kita syiarkan Qur'annya, kita syiarkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih atas kebersamaannya yang selalu setia menemaninya ya di setiap subuh untuk menjadi teman belajar, teman berjuang, menegakkan agama Allah. Nah, dan mohon maaf ini tidak bisa diberlatih dulu ya, karena jamnya itu udah selalu agak siang sekarang ya kita mulainya. Kalau dari jam 5:15 mungkin udah bisa ya sambil berlatih semuanya, tapi karena waktu ini juga udah lebih 10 menit. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi tafsir pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan amal jariah yang insya Allah terus bermanfaat ya untuk Bunda Fenty dan kita semua. Semoga juga dapat diberikan Allah pemahaman serta dapat mengamalkan segala ilmu yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, wa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Semoga esok hari kembali kita dapat bersua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab.